Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Kita masuk ke materi kimia kelas 12 kali ini masih di bagian yang sama, yaitu elektrolisis. Tapi kali ini kita akan ke materi yang terakhir, submateri yang terakhir, yaitu hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini meninjau aspek kelistrikan tentang elektrolisis. Jadi menurut Michael Faraday, seorang fisikawan, dia mencetuskan beberapa hukum ya tentang kelistrikan, karena beliau juga dikenal dengan bapaknya listrik, istilahnya kayak gitu ya, the father of electricity. Nah, untuk elektrolisis sendiri dia punya dua hukum ya, kita akan pelajari semuanya. Berikut nanti akan kita latihan tentang dua contoh soal, yaitu untuk hukum 1 dan hukum 2 Faraday. Seperti yang kita ketahui tentang elektrolisis ya, ini bisa dilihat di sini. Sel elektrolisis itu terdiri dari anoda, katoda ya. Kemudian di situ ada sumber listrik di sini ya. Untuk kali ini anoda berperan sebagai kutub positif ya. Sedangkan katoda justru sebagai kutub negatif. Akan tetapi reaksi yang terjadi sama, yaitu anoda tetap oksidasi ya, melepas elektron, katoda reduksi atau mengikat elektron gitu ya. Nanti ketika ini listriknya dihubungkan dengan rangkaian sel ini, maka yang terjadi adalah logam anoda ini akan terkikis sambil melepaskan elektron ya, membentuk ion ini larut, kemudian dia melepaskan elektron dan mengalir menuju ke katoda. Nah, katoda ini dia akan mendapatkan elektron, mengikat elektron ya. Dengan larutannya di sini nanti akan membantu katoda ini ada partikel dari larutan ini akan mengendap ke katoda, dan ini salah satu aplikasinya adalah pelapisan logam. Makanya ketika melapisi emas misalnya, maka logam yang di sini biasanya tembaga atau besi atau apa gitu ya. Tapi yang paling umum tembaga karena dia warnanya hampir mirip gitu ya. Dilapisi dengan emas berapa gram ya, berarti larutan yang digunakan nanti mengandung emas, kemudian dia mengendap di katoda dan melapisi tembaga tersebut sehingga berlapis emas gitu ya. Nah, hal yang sama ketika kita pengen mencegah korosi ya, jadi pakai perlindungan katoda. Apa itu perlindungan katoda? Kita melindungi katoda, misalnya logam ini besi atau ya besi ya, biasanya baja, kemudian besi ini akan dilindungi supaya tidak mudah berkarat, biasanya pakai krom juga. Nah, besi dengan krom itu kita kenal dengan nama stainless steel ya, besi yang mengkilat nih. Kemudian ada juga yang dilapisi dengan logam lain ya, mangan misalnya. Nah, itu supaya apa? Supaya dia tidak terjadi korosi. Kenapa? Karena besinya tidak terjadi oksidasi. Ingat ya, korosi itu oksidasi. Tetapi yang teroksidasi adalah yang di luar, lapisannya dulu gitu. Jadi perlindungan katoda itu fungsinya melapisi logam yang kita inginkan ya dengan logam lain ya, yang memiliki SL yang lebih rendah sehingga mengalami oksidasi seperti itu. Ya, tentang korosi ya, kilas balik. Saya akan lanjutkan ke sini. Menurut Michael Faraday, hukum 1 yaitu massa zat yang tadi ya di masing-masing elektroda ya akan sebanding dengan kuat arus yang mengalir ya, pada ini rangkaian elektrolisis itu. Nah, ketika massa itu kita identikan dengan W ya, kemudian kuat arus itu muatan ya, maksudnya muatan itu Q, dan Q itu besarnya muatan dikalikan waktu ya, maka di dalam satuan Q ini kalem muatan. Kalau kita konversikan ke Faraday, maka 1 Faraday adalah 96.500 kolom atau 96.500. Atau 1 Q ini sama dengan 1/96500
Faraday atau farad boleh. Nah, sehingga dalam satuan Faraday Q-nya ini akan menjadi IT, ya IT ini per 96500. Ya, massa ekuivalen adalah besarnya AR logam tersebut, ya, yang kita elektrolisis dibagi dengan biloxnya, itu massa ekuivalen. Ya. Karena W itu sama dengan E kali F, ya, maka kalau digabung dengan Q tadi, maka besarnya adalah E massa ekuivalen dikalikan IT per 96500, di mana W itu massa yang dihasilkan ketika proses elektrolisis berakhir, E itu massa ekuivalen yaitu AR-nya per bilox, massa atom relatif per bilox. Sedangkan I adalah kuat arus, ya, dalam ampere, dan T adalah waktu yang diperlukan dalam detik, ya. Jadi hukum 1 Faraday itu adalah W sama dengan EIT per 96500.